saya Tika Listiorini, guru SDN Tulungrejo 1 CGP Angkatan 11 Kota Batu, Jawa Timur. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya coaching bersama rekan sejawat saya. Saya Bu Anis, guru kelas 3 SDN Tulungrejo 01. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Tika. Ya, alhamdulillah Bu Anis ya, akhirnya kita dapat berjumpa ya. Ya, Bu Anis, ini ada permasalahan apa ya Bu Anis ya? Pada hari ini Bu Anis menemui saya. Begini Bu, berkaitan dengan pembelajaran saya kemarin, Ya. saya menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Berarti masalah tersebut Bu Anis ingin bagaimana? Terpecahkan atau bagaimana? Saya ingin memecahkan masalah saya karena mau tidak mau kita proses kelas berhadapan dengan anak ingin mendapatkan hasil yang maksimal, anak memperoleh ilmu yang baik dan anak-anak bisa mengerti apa yang saya harapkan, apa yang saya maksudkan. Amin ya Bu Anis ya. Ya, berarti tujuannya ingin anak-anak itu, Bu Anis ingin anak-anak itu lebih dapat mengeksplor kemampuannya pada pembelajaran, begitu ya Bu Anis ya. Betul sekali. Lalu permasalahannya sebenarnya apa Bu Anis di kelas? Masalah yang saya hadapi kemarin, saya pada proses pembelajaran menemukan permasalahan bahwa anak-anak itu saya berikan beberapa kali saya memberikan pertanyaan. Pada dasarnya semuanya sudah memberikan jawaban, tetapi hanya terbatas pada anak-anak yang sanggup memberikan jawaban. Tetapi di sisi lain ada beberapa anak yang mungkin bisa dikatakan agak kurang ya, itu masih belum bisa memberikan jawaban. Berarti beberapa anak saja ya Bu Anis ya. Itu terjadi di kelasnya Bu Anis. Prakteknya ada 3 Bu. Oh, ada 3 siswa. Ya. Lalu begini Bu Anis, menurutnya Bu Anis ini bagaimana sih caranya atau jalan keluarnya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini? Kalau menurut saya Bu ya, pertama kita memberikan kesempatan pada semua anak. Tetapi kita harus mungkin saya kemarin itu kurang meminit waktu, sehingga anak-anak mungkin yang perlu diperhatikan di situ saya kurang memberikan waktu. Kemudian yang kedua, mungkin saya perlu memberikan tambahan metode atau mungkin medianya. Kalau kebetulan kemarin itu saya menggunakan metode PBL Bu. Oh ya. PBL bagus juga dia. Ya. Lalu medianya apa Bu Anis? Kebetulan saya kemarin menggunakan media IT Bu. Oh ya, media IT ya Bu Anis ya. Ya. Berarti nanti ketika rencana aksinya Bu Anis bagaimana di kelas? Waktu pembelajaran ketika observasi. Maksudnya rencana aksinya berarti akan menggunakan metode apa saja? Metodenya tadi? Menggunakan metode PBL. Iya. Dan mungkin saya menggunakan IT dengan teknik yang berbagai macam. Iya. Contohnya seperti cerita. Iya. Apa Bu yang ada Wikimusnya itu? Apa ya itu ya? Game mungkin? Ya mungkin game iya. atau mungkin dan sebagainya. Yang sifatnya iya. mungkin saya kurang variatif. Gitu. Nanti akan diterapkan Insya Allah ya. akan saya terapkan. Iya. Ya Bu Anis. Lanjut untuk itu Bu Anis, tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini nanti ketika eksekusi atau pelaksanaannya nanti bagaimana Bu Anis? Insya Allah pelaksanaannya semakin cepat semakin bagus. Iya. Insya Allah saya akan mengubah atau menambah
sesuatu yang mungkin berbeda dari yang kemarin. Iya. Insya Allah, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, secara otomatis saya perlu bantuan dari banyak teman, juga bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, terutama dalam bidang IT-nya, karena saya termasuk orang yang pernah muda, maka bantuan dari banyak teman masih sangat dibutuhkan. Gitu, Bu. Iya. Ya Bu Ani, semoga observasinya lancar ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Ani. Kembali. Ya. Terima kasih atas bantuannya, Ya, Bu Tika. sama-sama. Berikan rahmat berkah untuk kamu semua. Kamu jadi anak soleh dan solehah. Allah memberikan yang terbaik untuk semua dengan guru yang ada di sekolah. Kamu memperoleh ilmu manfaat dunia dan akhirat. Berdoa boleh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini pertama yang akan Bu Anis lakukan. Anggap aja yang saya pegang ini adalah sampah atau kotoran. Kalau dilihat, menurut kamu, apakah ini merupakan bentuk pemandangan yang indah atau yang lainnya? Silakan memberikan komentarnya. Oke, silakan. Iya, kotor. Jawaban berikut. Jawaban berikut. Ya. Tidak nyaman untuk dilihat. Tidak yang dilihat bagus kemarin. Tidak bersih. Tidak bersih bagus. Kelompok yang sebelah sini kanannya Bu Ani. Ya. Memberikan pemandangan yang jelek sangat tidak menarik ya ternyata. Terus kira-kira kalau kita menemukan sampah terutama di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa minta tolong. Kembalikan lagi. Sejak mana? Oh, kemarin. Mungkin Anda tahu? Sejak mana? Oh, nggak tahu. Ada yang tahu? Oh iya, kemarin sebelum doa mungkin ayah atau ibunya izin kembali ya. Saya tahu tadi kayak di rumahnya saya lihat di jendela kayak dia main. Oh begitu. Nanti ditahu ya nak ya. Besok dia akan masuk sekolah. Oke, terima kasih. Satunya lagi siapa yang tidak masuk? Elza. Elza kemana? Ada yang tahu? Yang rumahnya dekat? Angin Iya, Hanin? mau tahu. Oh, tidak tahu tentang apa. Nanti sebelah sekolah atau sebelah ngaji survei dilihat ya. Kalau memang sakit mungkin perlu istirahat, tidak apa-apa, istirahat dulu. Apabila memang sehat lagi bisa istirahat. Oke. Kegiatan diskusi dan penugasan peserta didik dapat disiplin. Kamu disiplin atau tidak? Disiplin. Tidak harus disiplin. Di mana kita harus disiplin? Sekolah. Hanya di sekolah saja? Di Di mana? Di rumah saja? Gimana? Yes, di mana saja kita berada. Kita harus disiplin. Contoh. Ini jelas kita bilang. Kalau saatnya di luar. Kita bermain perlu disiplin tidak? Perlu. Ingat contoh, itu saya berkontrol nih, langsung hendak-hendak diri dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Contoh H. Kewajiban segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. H. Segala sesuatu yang layak dan patut diterima dan dimiliki. Kewajiban dan hak apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tadi apa Bu Anis? Twitter ilmu. Apalagi? Iya, silakan. Pembelajaran. Oke, pembelajaran dengan baik. Apalagi? Contoh, kamu saat mengerjakan mungkin matematika atau pelajaran lain, kamu memperoleh seharusnya memperoleh 100 sama Bu Ani tidak dikoreksi. Berarti kamu punya hak tidak? Tidak, karena apa? Tidak dikoreksi sama Bu Ani. Yang pantas kamu peroleh karena apa? Kamu sudah mengerjakan matematika contohnya, memikir
Dengan berbagai macam cara kamu akhirnya bisa mengerjakan dengan mestinya dapat 100. Karena sama Bu Ani dibiarkan berarti kamu tidak mulai H. Mestinya apa? Kamu memperoleh nilai 100. Oke. Nah, kamu telah datangnya. Apa yang terjadi? Kamu mungkin gak ikut senam atau mungkin gak ikut upacara. Akhirnya telat waktu masuk. Biasanya sama Bu Ani siapa? Terlambat tuh Peter. Tekan deh, itu bukan sebentar begitu bagaimana? Bukan bilang seperti itu dulu, dibilang lagi ya. Seperti itu? Iya. Besok atau lain waktu belajar sekolah itu harus berangkat sekolah dari rumah ke sekolah lebih awal kira-kira setengah 7 dari rumah, maka kamu tidak akan terlambat. Jangan tepat waktu siswa tidak. Tujuan pembelajaran yang ketiga itu teman-teman tahu menunjukkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Tujuan pembelajaran yang keempat itu teman-teman mampu menunjukkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Teman-teman, sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antara seluruh keluarga sekolah. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak. Pertanyaannya, diskusikan dengan teman kelompok tentang kewajiban yang harus kamu laksanakan di sekolah dan hak yang harus kamu terima. Tuliskan pada peta konsep atau map yang kamu buat. Desain peta konsep atau map sesuai dengan kreativitas kelompokmu. Buatlah sebenarnya mungkin. Kemudian sampaikan di depan kelompokmu atau kamu menyampaikan presentasi telah kamu menyelesaikan tugas. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Pertanyaannya kan? Ya. Sekarang yang hak taruh di posisi sebelah kanan. Kemudian yang kewajibannya ditaruh posisi yang sebelah kiri. Silakan diputar kursinya saja. Yang kamu lihat, kamu perdengarkan di depan lagi. Ya, boleh langsung ditulis di kotaknya, boleh kamu tulis di lembar pakai kertas warna, atau mungkin langsung selesai ya. Ya, silakan bekerja dari sekarang. Ya, yang posisi sebelah kanan berarti jawabannya untuk yang H. Sebelah kiri dipakai untuk kewajiban. Ya, silakan dimulai. Bagian atas itu boleh dia. Saya beri waktu 15 menit. Kira-kira bisa cukup 15 menit. Ya, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Berarti berakhir di jarum angka 9. Ada yang kurang jelas dengan tulisannya? Ini tulisan di atas sih Pak, kewajiban kan tulis. Mana kewajiban gitu, ya ini bisa rencana. Perhatikan bagian atas kamu tulis seperti ini. Jelas? Bagian atasnya coba kelompok yang lain. Kelompok yang lain, perhatikan Bu Ani. Atasnya ditulis yang kanan hak, kiri kewajiban.
Oke, terima kasih ya. Oke, tugas berikutnya adalah kamu mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, sebelum kamu memanggil kelompok masing-masing sekarang, tanpa dipanggil kamu. Oke, yes, silakan. Silakan maju membacakan hasil kerjanya. Oke. Boleh maju semua, boleh maju salah satu saja juga tidak apa-apa. Oke, satu saja ya. Oke. Prestasi. Prestasinya dengan luar biasa. Kita kasih aplaus kamu yang terhebat. Lanjut, berikut tadi kan. Tadi ada yang kebetulan cara menulisnya yang semestinya dari A ke kewajiban kita harus berurutan, tetapi letaknya di bawahnya tidak diurutan, tidak apa. Yang penting kamu bisa dan kamu tahu mana itu yang hak dan mana itu merupakan kewajibannya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimanakah hasil kerja kamu mulai yang awal sampai yang kedua ini tadi? Apakah ada kesulitan? Sekarang kita harus bisa memberikan penilaian. Bagaimanakah pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan, menyedihkan, mengasihkan, galau, bikin deg-degan, rasa agam, luar biasa. Oke, silakan kelompok satu dulu. Silakan. Ini saja nih kita punya kawasan. Ya, silakan. Senang luar biasa. Kelompok dua. Oh iya, boleh saya tidak boleh. Boleh kita baca. Oh susah, tidak apa-apa. Itu pendapat. Berikut kedua. Terima kasih kan. Berikut. Yes, pojok. Seru. Yes. Ternyata hari ini kalau disimpulkan, kita pembelajarannya sangat luar biasa ya. Adakah yang merasa sedih hari ini? Sedih, apa iso? Enggak. Boleh ngomong terlalu cepat dan sebagainya. Ternyata tidak ada ya. Oke. Ringkasan pentingnya memahami kewajiban dan hak di sekolah. Berarti harus hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Kasih kotor, digawe sekolah, kamu tetap nandungin yang baik suwilo. Ada musik di mana? Apa kak? Ya harus seimbang. Kemudian kita harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa, sebagai penghuni sekolah. Bahwa kita harus bisa menjaga lingkungan dengan bersih, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kamu harus jadi orang bertanggung jawab. Oke, kesimpulannya, hak didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Soalnya minta maaf apabila ada kekurangan dan kata yang kurang mengenakan. Kamu yang terbaik di dalam hati yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anis. Alhamdulillah ya, kita bisa dapat berjumpa pada hari ini. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama pra-observasi, lalu saya juga sudah melihat ketika Bu Anis observasi di kelas sudah, dan ini yang terakhir Bu Anis, kita melakukan tahap pasca observasi. Ya, bagaimana Bu Anis, apakah
apa, alami itu sudah terpecahkan dan sudah berjalan dengan efektif itu loh Mbak Anis. Ya. Lalu bagaimana Bu Anis ketika Anda menilai jalannya pada saat observasi? Menurut Bu Anis? Menurut saya, karena anak memiliki kepribadian yang unik, maka secara otomatis sebagian besar anak-anak bisa menerima dengan berbagai metode. Tetapi di sisi lain masih ada 3 hal yang saya kemarin kebetulan masih kurang bisa mengikuti. Mungkin saya terlalu cepat, atau mungkin anaknya itu tegang atau mungkin takut dengan saya, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk memberikan ide atau gagasan. Begitu. Karena dilihat dari identifikasinya kemarin, apa saja Bang? Kenapa? Yang pertama, Iya, karena menurut saya Bu ya, itu kebetulan ada 3 hal. iya, Yang pertama karena faktor usia, dan dia itu kebetulan beberapa kali karena harus tinggal kelas. Yang kedua, anaknya kurang pede. Mungkin saya perlu mengkaji ulang dengan anak-anak supaya meningkatkan percaya diri, membawa anaknya mungkin lebih baik. Kemudian yang ketiga, anaknya akan ngomong. oh gitu Ya. Lalu pertanyaan saya, apakah ada Bu Anis bagian dalam pembelajaran yang menurut Bu Anis ini masih kurang? Iya, secara otomatis iya. 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 Yang pertama mungkin karena faktor itu, tapi mau tidak mau saya juga tidak akan menyerah. Saya yakin di kebetulan di sekolah kami kan banyak teman-teman penggerak, teman-teman masih muda. Di sisi lain saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya kira saya tidak mengalami kesulitan. Karena apa? Teman-teman saya siap untuk mendukung dan membantu saya. Begitu itu. Iya, alhamdulillah, amin ya. Selanjutnya untuk pengelolaan kelas, bagaimana Bu Anis responnya siswa Pak di kelas itu terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Responnya? Respon sangat bagus sekali. Yaitu tadi kembali lagi ke anak 3. Oh iya. Mungkin iya. Saya Tapi untuk yang lainnya, yang lain alhamdulillah semuanya antusias dan aktif. Yang 3 memang mungkin saya harus bisa memberikan perhatian khusus. iya. Lalu kemarin untuk rencana aksinya Bu Anis itu apa Bu Anis kemarin sudah Bu Anis lakukan ketika observasi? Saya menggunakan metode PBL, Bu. Iya, BPL. Dan untuk media pembelajaran Saya kemarin? menggunakan Menti. Oh iya. Saya menggunakan video dan mengambil materi dari pembelajaran yang lainnya. Mungkin cuma saya perlu sesuatu yang belum pernah saya berikan, mungkin itu Bu pancingannya. Oh iya. Sudah bagus ya Pak Anis ya. Lalu strateginya juga kemarin sudah ada dan sudah terlihat. Dan lalu penilaiannya pembelajaran kemarin bagaimana Bu Anis penilaiannya atau umpan balik dari siswanya? Alhamdulillah hasil umpan balik juga sangat bagus. Memang di sisi lain ada yang terlalu bagus, ada yang sedang, juga masih ada yang tidak. Tetapi saya masih ingin memperoleh sesuatu, dan saya ingin belajar lagi kepada teman-teman kami yang mungkin pengalaman dan ilmunya di atas saya, terutama ilmu ilmunya. Lalu tantangannya tadi sudah disebutkan ya Bu Anis ya, tantangannya ya dari ketiga anak ini. Ya tantangannya dia tadi masih ketiga anak tadi masih kurang lah dalam proses pembelajaran. Ya, tapi saya tidak mengatakan kurang ya, tapi saya yakin suatu ketika anak-anak itu tiga anak bisa mengikuti teman yang lain, dan saya tidak akan pantang menyerah, insya Allah. Ya. Lalu untuk motivasinya kemarin saya juga sudah lihat terdapat ice breaking juga ya, tepuk-tepuk, lalu video juga ya sudah bagus ya Bu Anis ya. Lalu harapannya ketika terhadap proses bagaimana yang bisa mendukung Anda pada proses pengembangan kedepannya itu bagaimana kebutuhan Bu Anis?
kebetulan saya itu tadi saya harus mampu belajar IT, sesuatu yang belum pernah saya berikan. Beberapa kali sudah saya berikan yang apa itu ball, walaupun tidak sempurna tapi saya mencoba. Kemudian krisis sudah pernah saya lakukan. Tapi saya ingin mencoba seperti teman-teman yang lainnya dan tentunya yang sangat baik. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Lalu itu Bu Anis yang terakhir nih. Tanggung jawabnya bagaimana? Apakah sudah terlaksana dan komitmen bersama serta bantuan-bantuan? Alhamdulillah, bantuan dari teman-teman sangat mendukung. Bapak Kepala Sekolah siap untuk mendampingi kami guru-guru yang pertama. Ya. Ya. Terima kasih Bu Anis sudah membersamai saya dalam proses ini. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif